Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Marsanda dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon yang akan saya sampaikan yaitu respon dari negara Mesir. Pengakuan pertama bagi Indonesia secara de jure didapatkan dari negara Mesir. Mesir merupakan negara berbentuk republik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Negara Mesir sangat merespon positif atas tercapainya kemerdekaan negara Indonesia. Mesir memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan Indonesia yang baru saja dibentuk. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia mendorong Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan demikian, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan terus mengalir dari negara-negara Arab lainnya untuk negara Indonesia. Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melalui proses yang cukup panjang. Setelah berita kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir langsung mengirim Muhammad Abdul Mun'im selaku konsul jenderal Mesir di Bombay, India menuju Yogyakarta, karena pada periode tersebut ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Konsul utusan Mesir tersebut masuk ke Indonesia dengan cara menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada negara Republik Indonesia. Hubungan baik antara negara Mesir dan negara Indonesia tidak hanya sebatas pada periode kemerdekaan itu saja, namun hingga kini keduanya masih menjalin hubungan baik di segala bidang. Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir dan negara-negara Arab diperkuat atas dasar ikatan persaudaraan, keagamaan, serta kekeluargaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu serangkaian pertempuran maupun perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan status kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran ini terjadi mulai pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945 antara warga Semarang dengan tentara Jepang. Pertempuran ini disebut sebagai Pertempuran 5 hari di Semarang karena letak pertempuran di kota Semarang dan lamanya pertempuran yaitu selama 5 hari. Latar belakang penyebab terjadinya pertempuran adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Amarah para pemuda tersulut oleh kabar Dr. Karyadi tewas ditembak oleh tentara Jepang pada saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa reservoir Siranda di Candi Lama, salah satu sumber mata air di kota Semarang, yang dikabarkan bahwa tentara Jepang menebarkan racun di mata air tersebut. Akibatnya rakyat Semarang semakin marah dan melancarkan serangan balasan terhadap tentara Jepang. Pertempuran ini terjadi di 4 titik kota Semarang, yaitu di daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pertempuran semakin memanas karena Jepang mengumumkan gencatan senjata, namun diam-diam juga melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran yang memakan waktu selama 5 hari ini cukup memakan banyak korban jiwa, yaitu 2.000 jiwa warga Semarang dan 850 jiwa tentara Jepang. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan M.R. Sartono hadir untuk mewakili Indonesia, sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Selain itu, ada juga hadir dari pihak sekutu, yaitu Brigadir Jenderal Betel. Pihak sekutu kemudian melucuti persenjataan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1945. Dengan dilucutinya persenjataan Jepang oleh pihak sekutu ini menandakan bahwa peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Adapun untuk memperingati dan mengenang semangat juang para pemuda dan warga Semarang, maka dibangun sebuah monumen yang bernama Tugu Muda. Monumen ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Sekian penjelasan
di Semarang, dan respon dari negara Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi